Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di belajar online dikte bahasa Arab, menulis bahasa Arab atau IMLA. Baik adik-adik semuanya, sebelum kita melangkah jauh, sebelum kita memasuki yang namanya kaidah-kaidah serta metode-metode dalam IMLA, dalam dikte bahasa Arab, kita kenali dahulu apa yang dimaksud dengan IMLA. Baik, di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, IMLA ini adalah sesuatu yang dikatakan atau dibacakan secara keras-keras agar supaya ditulis oleh orang lain. Itu disebut dikte. Jadi IMLA ini adalah dikte. Akan tetapi yang namanya IMLA yaitu dikte menggunakan bahasa Arab. Kalau dikte menggunakan bahasa Inggris yaitu disebut dengan dictation. Saya jelaskan, saya jabarkan. Jadi IMLA ini adalah metode pembelajaran menulis bahasa Arab. Dan juga IMLA ini adalah salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang mempelajari tata cara kaidah penulisan bahasa Arab. Selain menjadi pelajaran wajib di sekolah Islam yang berbasis pesantren, yang berbasis pondok modern, ya, pelajaran IMLA ini sangat penting bagi Anda yang ingin belajar menulis bahasa Arab. Contohnya, Anda akan belajar menulis bagaimana cara menulis huruf alif apabila ia diletakkan di tengah kalimat ataupun di akhir kalimat, ya, ataupun di awal kalimat. Kapan ditulis alif dalam bentuk alif, kapan alif ditulis dalam bentuk ya, serta bagaimana cara membedakan antara huruf alif dengan hamzah. Begitu teman-teman semuanya. Baik. Selanjutnya, tujuan metode IMLA. Jadi sebelum kita belajar IMLA, yang pertama kita harus kenali dulu apa itu pengertian IMLA, apa sih tujuan belajar IMLA, begitu. Apa sih kegunaan IMLA? Ya. Tujuan IMLA. Adapun tujuan pembelajaran IMLA, yang pertama, agar adik-adik semua dapat menulis kata-kata atau kalimat-kalimat dalam bahasa Arab dengan mahir dan benar. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, melatih semua panca indera adik-adik menjadi aktif, baik itu perhatian, pendengaran, penglihatan maupun pengucapan terlatih dalam bahasa Arab. Jadi fasih nanti dalam mengucapkan bahasa Arab. Tujuan yang ketiga, menumbuhkan agar menulis bahasa Arab dengan tulisan indah dan rapi, karena di sana nanti akan diajarkan tata cara menulis huruf alif, bagaimana, mana yang awal, mana yang terakhir, huruf ja mana yang didahulukan, huruf iya, begitu seterusnya. Semua huruf ja. Dan tujuan yang terakhir dan tujuan yang keempat, memudahkan adik-adik mengarang dalam bahasa Arab dengan memakai gaya bahasa sendiri. Jadi kalau adik-adik semua udah bisa bahasa Arab, apalagi sudah bisa dikte bahasa Arab, wah, sudah luar biasa. Kalah orang Arab, kalah. Selanjutnya, persiapan. Jadi sebelum kita menulis bahasa Arab, sebelum kita belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab IMLA, belajar bahasa Arab, dikte bahasa Arab, kita harus mempersiapkan. Yang pertama yang perlu adik-adik siapkan adalah buku tulis dan alat tulis. Yang pertama. Yang kedua, simak baik-baik kata yang diucapkan. Jadi adik-adik semua harus memperhatikan. Jadi dalam IMLA ini harus dibutuhkan yang namanya kefokusan, konsentrasi. Jangan sampai ada pikiran yang masuk, ya. Jadi ketika IMLA ada yang mikirin masalah makanan, ada mungkin yang sekarang masalah puasa, masalah ntar buka puasa apa ya, begitu. Jangan. Jadi IMLA ini harus fokus. Yang ketiga, jangan pernah menulis sebelum diperintahkan. Jadi yang namanya IMLA itu tidak ada soal. Soalnya di mana? Adalah guru ataupun ustadz yang membacakan di depan kelas. Itulah soalnya sama beliau. Jadi soalnya langsung kita harus mendengarkan, memperhatikan apa yang diucapkan oleh guru atau ustadz yang di depan kelas.
Selanjutnya, tulislah kata yang didiktekan. Jadi ketika diucapkan oleh guru apa kata-kata atau kalimat tersebut, baru diperintahkan untuk nulis, baru kita tulis. Apa yang kita tulis? Yang ditulis adalah apa yang diucapkan, apa yang diperintahkan oleh guru atau ustadz yang di depan. Selanjutnya, ketika selesai menulis, kita harus meletakkan alat tulis kita di atas meja. Jadi ketika si guru atau ustadz membaca kata bahasa Arab tersebut, kita dilarang memegang alat tulis. Yang terakhir, simak baik-baik kata selanjutnya. Jadi apa kegunaan alat tulis setelah kita menulis? Setelah adik-adik menulis, diletakkan kembali alat tulis di atas meja agar adik-adik semua fokus untuk mendengarkan kata-kata selanjutnya dari guru atau ustadz yang membacakan. Jadi sudah ada gambaran nih adik-adik, apa sih imla begitu kan? Mungkin di sekolah luar maupun SD, SMP, SMA umum di luar, selain di pesantren ya, itu jarang ya. Saya tidak mengatakan tidak ada, jarang yang namanya pelajaran satu ini, apa? Imla ya. Bahkan orang pertama kali mendengar kata-kata imla itu asing, aneh. Imla apa imla? Imla itu apa sih imla? Gitu kan. Jadi imla itu dikte bahasa Arab. Kalau dikte bahasa Inggris disebut juga dictation ya. Jadi itulah yang tadi yang dari awal sudah disebutkan dan dijelaskan bahwasanya imla itu pengertian imla menurut kamus besar bahasa Indonesia. Tujuan imla, tujuan kita ada nih tujuan kita belajar imla dan apa aja langkah-langkah persiapan kita ketika kita belajar imla begitu. Dan saya harapkan untuk adik-adik semuanya, pertama kali adik-adik harus cintai dulu yang namanya imla ya. Kalau sudah ada yang namanya rasa cinta terhadap ilmu tersebut, maka ketika belajar itu enak ya. Contoh, adik-adik suka matematika, ketika nanti kedepannya akan ketemu dengan matematika enak begitu, karena sudah disukai. Makanya saya minta kepada adik-adik semuanya, sebelum terjun ke dalam pelajaran imla, sukai dulu imla ini. Paksain suka. Pasti pertama awal-awal karena mungkin bahasa Arab pasti image-nya sulit. Jangan anggap aja semuanya mudah ya. Emang kalau dipikirin sulit, jangan dipikirin, dijalankan ya. Jangan takut salah juga belajar imla. Kalau takut salah nggak akan bisa belajar dari kesalahan begitu. Sukses itu butuh proses, bisa itu karena terbiasa. Baik, itu semua untuk pendahuluan volume pertama, materi pertama ya, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.